Allah mengatakan apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ada syarat di mana doa-doa itu untuk dikabulkan. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi tidak hanya sekedar berdoa, tapi harus ada dua syarat yang Allah sebut dalam ayat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ketua dan sesepuh Kandai, sahabat saya Bapak Haji Ilham Israel, yang memang nama beliau ini ada Israel di belakangnya. Tetapi Israel itu Bapak Ibu sebenarnya maknanya sangat bagus dalam bahasa Arab, di mana Isra itu artinya hamba, Il itu artinya Tuhan. Dan orang yang paling pertama kali dipanggil dengan Israel itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Maka anak-anaknya Nabi Yakub kemudian sering dipanggil dalam Al-Quran dengan sebutan Ya Bani Israel, wahai anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Sesepuh dan pengurus organisasi kekeluargaan paguyuban Kandai, ya. Bil khusus tuan rumah sahibul bait Bapak Haji Mulyadin. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari menjelang siang ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul, bisa hadir bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, tema pengajian kita pada pagi hari ini berpikir dan bertindak positif dalam rangka meraih keberkahan. Berkah, kata para ulama, maknanya ziyadatul khair, kebaikan yang terus bertambah. Berkah adalah sesuatu yang terkadang di luar pikiran manusia, seolah-olah tidak mampu, tetapi akan menjadi mampu karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat yang terungkap dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ketika berbicara tentang kemerdekaan Republik Indonesia
Di Al-Niqa yang ketiga disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena memang perjuangan itu diberkahi, sesuatu yang mustahil kemudian menjadi mungkin. Mohon maaf kalau perjuangan memerdekakan Indonesia oleh pahlawan kita dulu itu tidak diberkahi oleh Allah, mustahil rakyat dan bangsa Indonesia bisa merdeka. Karena saya sering mengatakan, mohon maaf, Belanda punya segudang meriam, sementara kita Indonesia hanya punya satu meriam, yaitu meriam Belanda. Tapi kita bisa merdeka hanya dengan babu runcing, berteriak dengan Allahu Akbar, Alhamdulillah Indonesia merdeka. Karena pada akhirnya memang tidak ada yang mustahil dalam hidup ini kecuali kemustahilan itu sendiri. Nah, orang yang berpikir positif, yang sering dikenal dengan istilah positive thinking, berpikir positif, terlebih lagi orang-orang yang bertindak positif, akan begitu banyak keberkahan-keberkahan yang akan didapat dalam kehidupan. Jikalau misalnya dia seorang penuntut ilmu, dia yakin bahwasanya dia bisa menyelesaikan studinya, dia bisa untuk menjawab soal-soal ujian yang dihadapinya, tentunya dengan persiapan yang matang. Maka para ulama mengajarkan satu ungkapan, la astashilanna as-su'ba au udrikal munah. Saya akan anggap kecil, saya akan anggap mudah segala sesuatu yang susah-susah sampai saya bisa menggapai cita-cita saya. Lihat beberapa contoh dalam Al-Quran di mana positive thinking dicontohkan oleh beberapa kisah dalam Al-Quran. Pertama, kisah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau sempat dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena menganggap dirinya orang paling pintar di atas dunia. Saat itu memang ada yang bertanya, dan sebenarnya jawaban Nabi Musa ini wajar-wajar saja. Beliau ditanya, wahai Musa, siapa manusia yang paling pintar saat ini di atas dunia? Musa menjawab, saya. Wajar Nabi Musa menjawab demikian. Karena pertama beliau nabi, kedua beliau nabi ulul azmi, ketiga beliau satu-satunya manusia, bahkan satu-satunya nabi yang bergelar kalimullah, manusia yang bisa berdialog langsung dengan Allah. Maka ketika beliau ditanya seperti itu, jawabannya mungkin wajar. Saya orang yang paling pintar saat ini di atasnya. Saya orang yang paling alim saat ini di atas. Maka Allah sempat marah kepada Nabi Musa. Wahai Musa, kalau Al-Quran mengatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang yang alim itu ada yang lebih alim dari dirinya. Maka Allah kemudian mengatakan kepada Musa, ada orang yang lebih pintar dibandingkan dengan kamu. Pergilah engkau agar kiranya berguru. Berangkatlah Musa sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain au amdiya hukuman. Jadi dalam pengembaraan menuntut ilmu itu, Musa ditemani oleh seorang anak muda. Anak muda ini kata para ulama tafsir namanya Yusa. Wa idz qala Musa li fatahu, ketika Musa berkata kepada anak muda yang menemaninya dalam perjalanan,
untuk mencari sang guru. La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Saat itu Yusa, anak muda yang menemani Musa, kelelahan karena Musa terus berjalan, gak berhenti. Yusa berkata kepada Musa, wahai Musa, berhenti sejenak, kita istirahat. Tetapi Musa mengatakan, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Saya tidak akan berhenti sebelum sampai kepada tujuan, sebelum sampai di tempat yang disebut dengan Majma'al Bahrain, tempat bertemunya dua lautan, karena di sanalah sang guru berada. Saya tidak akan berhenti. Au amdiya hukubah, atau saya akan berjalan bertahun-tahun lamanya, saya supaya sampai kepada cita-cita untuk bertemu dengan sang guru, saya tidak akan berhenti. Ini adalah sebuah motivasi, sebuah contoh positive thinking yang dicontohkan oleh Nabi Musa, terutama ketika kita ingin menggapai cita-cita. Contoh yang kedua, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada rakyatnya, Allah ceritakan dalam Al-Quran, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Hai rakyatku, siapa kira-kira di antara kalian yang mampu memindahkan singgasana Balkis dalam waktu yang sangat cepat? Qala ifritu minal jin. Pertama kali angkat tangan itu jin ifrit. Dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman yang masih duduk di atas kursi singgasananya, ana atika bihi qabla an taquma min maqam. Saya bisa pindahkan singgasana Balkis itu sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Sulaiman rupanya tidak puas dengan jawaban jin ifrit. Sulaiman mengatakan, ada enggak yang lebih cepat dari itu? Karena Sulaiman tahu betul kemampuan rakyatnya, kemampuan anak buahnya, kemampuan prajurit-prajuritnya. Padahal dari semenjak Musa duduk untuk berdiri itu kan waktu yang sangat singkat sekali. Tapi Sulaiman dengan positif thinkingnya, tahu betul kemampuan prajurit dan rakyatnya, maka ia bertanya, ada enggak yang lebih cepat dari itu? Qala alladzi indahu ilmun minal kitab, kata Allah. Maka kemudian seorang anak manusia yang punya ilmu pengetahuan, ia yang kemudian angkat tangan. Ia berkata di hadapan Sulaiman, Sulaiman, jikalau tadi jin ifrit katanya mampu memindahkan singgasana Balkis sebelum engkau berdiri tempat dudukmu, saya bisa lebih cepat dari itu. Kata manusia ini, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tur. Saya bisa pindahkan singgasana Balkis itu sebelum engkau mengertibkan padaku. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Ternyata betul, sebelum Sulaiman mengertibkan matanya, singgasana Balkis yang konon beratnya 150 ton dan jarak antara istana Sulaiman di Palestina dengan istana Balkis yang terletak di negeri Sabah. Negeri Sabah itu di Yaman Selatan, kira-kira jaraknya sekitar 1.500 kilo. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Manakala Sulaiman melihat di depan matanya, sebelum ia mengerjibkan matanya,
singgasana Balqis itu sudah berada di hadapannya. Maka kemudian Sulaiman berkata, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Sulaiman mengatakan, Tuhan, jadikan saya menjadi orang yang bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada. Sulaiman karena ia tahu kemampuan rakyat dan prajuritnya, maka ia tadi berharap agar kiranya ada yang memindahkan singgasana Balqis itu dalam waktu yang sangat cepat. Ini ketika memang tentu seseorang tahu kemampuan dirinya. Jamaah rahimakumullah. Jikalau ada seorang ingin kaya, tentu di samping dia harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus banyak hal-hal yang positif yang dia lakukan agar kiranya ia mendapatkan keberkahan menjadi orang kaya. Saya sering mengatakan, doa tanpa usaha itu bohong. Sebaliknya, usaha tanpa doa itu sombong. Ya, saya ulangi sekali lagi, doa tanpa usaha itu bohong. Sebaliknya, usaha tanpa doa sombong. Kita kepingin menjadi orang kaya, tapi misalnya hanya berdoa saja, tidak mau berusaha, itu namanya bohong. Sebaliknya, hanya berusaha, tidak mau berdoa, lupa kepada zat sang pemberi rezeki, itu namanya sombong. Maka tentu jikalau kita ingin menjadi orang kaya, di samping tentu harus berpikir positif dan bertindak positif, maka harus dipadukan antara usaha dengan doa, doa dengan usaha. Jamaah rahimakumullah, betul Allah itu sang pemberi rezeki, betul Allah itu maha kaya, betul katanya kalau kita berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Tetapi perhatikan jamaah rahimakumullah, di surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut satu ayat ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada yang bertanya kepadamu, apakah Tuhan itu jauh ataukah dekat? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib. Saya ini sebenarnya begitu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Saya akan menjawab setiap doa-doa yang dipanjatkan. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'a. Ya, perhatikan. Allah kemudian mengatakan bahwa untuk dikabulkannya doa-doa kita itu, Allah mengatakan apa? Ujibu da'watad da'i idza da'a. Ada syarat di mana doa-doa itu untuk dikabulkan. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi tidak hanya sekedar berdoa, tapi harus ada dua syarat yang Allah sebut dalam ayat ini. Pertama, kita harus menjadi umat yang istijabah. Fal yastajibu li. Kalau saya memanggil, kata Allah, hendaklah mereka penuhi panggilan saya. Azan ketika berkumandang itu kan pada hakikatnya Allah memanggil kita. Kita istijabah ataukah tidak? Kita penuhi ataukah tidak panggilan Allah Subhanahu wa taala? Ini syarat yang pertama jikalau kita mau dikabulkan doa-doa kita. Yang kedua, wal yu'minu bi. Dan hendaklah mereka semakin yakin
semakin beriman kepada saya. Mohon maaf jamaah rahimakumullah, Allah mengatakan dalam satu hadisnya, hadis kursinya, lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis kursi itu Allah berfirman tapi disampaikan lewat lisan Rasulullah, makanya namanya hadis kursi. Allah mengatakan apa? Ana inda zonni abdi bi, kata. Saya tergantung bagaimana hamba saya bersangka kepada saya. Kalau hamba saya bersangka baik kepada saya, maka saya akan baik kepadanya. Jikalau hamba saya bersangka tidak baik kepada saya, bisa jadi saya juga nggak baik kepadanya. Kalau hamba saya bersangka setengah-setengah, maka saya juga memberinya setengah-setengah. Maka jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, doa yang kita panjatkan pada hakikatnya semua diterima oleh Allah sesuai dengan janji Tuhan tadi. Cuma dalam bentuk 3 cara. Cara yang pertama, ada orang-orang yang Allah berikan langsung apa yang dia minta itu di dunia. Makanya ketika seorang berdoa jadi orang kaya, Allah kabulkan saat itu juga, Allah berikan ia kekayaan. Ada doa yang dikabulkan oleh Allah, tidak langsung diberikan sesuai dengan permintaan, tapi cara dikabulkannya dengan dihindarkan dari berbagai bencana, musibah, dan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, ada doa yang Allah kabulkan tidak diberikan di dunia, bisa jadi tidak dihindarkan dari bencana, tapi apa yang ia minta Allah simpankan untuk ia temukan nanti di surga sana. Jamaah rahimakumullah, ketika kita selalu berpikiran positif kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan positif memperlakukan kita. Maka tidak ada kullu syai'in la takhlu anil hikmah, kata para ulama. Tidak ada sesuatu dalam hidup ini yang tidak ada hikmah di baliknya. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala yang paling maha tahu apa hikmah di balik semuanya. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Ketika Allah menyebut, memang ini konsepnya tentang jihad dalam surat Al-Baqarah. Allah mengatakan apa? Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu. Ya tentu mungkin dulu para sahabat juga tidak kepingin semuanya untuk berjihad. Karena yang namanya jihad itu orang digiring untuk mati. Kemungkinannya hanya 2, gugur sebagai syuhada di medan perang atau kembali pulang dengan membawa kemenangan. Kalau di awal surat Al-Anfal itu Allah menggambarkan apa? Ya, jadi para sahabat yang dibawa oleh Rasulullah SAW berjihad, terutama dalam perang Badar itu, ka'annahum yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun, kata Allah. Ka'annahum yusaquna ilal maut, seolah-olah mereka digiring untuk menuju kepada kematian. Wa hum yanzurun, dan mereka melihat seolah-olah kematian itu sudah berada di depan mata mereka. Karena bayangkan, pasukan hanya 300 orang berhadapan dengan pasukan 1000 orang. Tetapi Allah kemudian memberikan kemenangan lewat pertolongan yang Allah berikan kepada mereka. Tentu karena di awal peperangan itu Rasulullah SAW sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Allahumma in tuhlik hadhil isabah
falan tu'bad bil ardi abada. Tuhan, jikalau kami semua di Badar ini hari ini kalah, jikalau kami semua yang ada di Badar hari ini semua terbunuh, maka bisa jadi tidak akan ada lagi manusia yang akan menyembahmu di atas bumi. Alhamdulillah, pertolongan Allah datang, kemenangan kemudian diraih oleh umat Islam. Allah mengatakan, fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian membenci sesuatu, tapi dalam sesuatu yang kalian benci itu terdapat begitu luar biasa, terdapat luar biasa kejayaan dan kemenangan yang sedang Allah sembunyikan. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, bisa jadi kalian menginginkan sesuatu padahal itu enggak baik buat kalian, kata Allah. Maka ayat ini ditutup oleh Allah dengan mengatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha tahu, sementara kalian wahai manusia tidak banyak tahu. Jamaah rahimakumullah. Maka ketika kita selalu berpikir positif yang kemudian diikuti dengan tindakan-tindakan positif, selalu percaya dengan Allah, selalu berusaha mengerjakan kebaikan dalam kehidupan, maka insya Allah keberkahan-keberkahan sesuai dengan apa yang kita inginkan itu perlahan-lahan akan menampakkan hasil dari apa yang kita cita-citakan. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan di hadapan kita terkait dengan tema ini. Ada 3 ungkapan yang sering saya sampaikan di mana-mana. Yang pertama, ini ungkapan diungkapkan oleh Albert Einstein, ilmuwan yang sangat terkenal. Konon beliau dikenal sebagai manusia paling cerdas di dunia ini. Beliau mengatakan apa? Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep your moving. Hidup ini laksana mengayuh sepeda. Saya yakin kita semua itu bisa naik sepeda. Hidup ini laksana mengayuh sepeda. To keep your balance, untuk menjaga keseimbangan sepeda Anda, you must keep your moving. Anda harus terus menjaga atau mengayuh sepeda. Artinya apa, jamaah rahimakumullah? Pertama, ungkapan ini mengajarkan kepada kita untuk terus bergerak dan bergerak. Harus ada movement, harus ada gerakan. Kita harus terus bergerak dalam hidup ini. Karena benda yang tidak bergerak itu namanya benda mati. Jalan di tempat itu namanya stagnasi. Kita harus berusaha berjalan ke hadapan. Sebagaimana kita naik sepeda, kalau kita berhenti, keseimbangan akan hilang. Kalau kita jalan di tempat, bisa jadi kita akan jatuh di jalan karena keseimbangan akan hilang. Artinya apa, jamaah rahimakumullah? Dalam menatap hidup ini, terus bergerak, bergerak dan bergerak. Berusaha, berusaha dan berusaha. Ya, mohon maaf. Saya sering mengatakan, mari kita belajar dari semut. Yang namanya semut itu ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kalau kita lihat semut berjalan di tembok, dia nggak pernah berhenti. Dia jalan terus, ya. Dia jalan terus, nggak pernah berhenti. Yang kedua, semut itu kalau bertemu dengan temannya, dia selalu bersalaman, dia selalu berpelukan.
menunjukkan bagaimana kita hidup di atas dunia ini, itu harus silaturahmi, harus banyak teman, dan selalu menampakkan hidup yang penuh dengan kedamaian dan persaudaraan. Yang ketiga, yang namanya semut. Seberat apapun makanan atau apa yang ingin diangkat, selalu diangkat secara bersama-sama. Karena memang dalam hidup ini kita harus melibatkan orang lain. Kita ingin sukses pun gak bisa sukses sendiri. Itu harus dengan cara berkolaborasi. Jamaah rahimakumullah, itu yang pertama makna ungkapan tadi. Kita harus berusaha berjalan dan berjalan. Kepingin jadi orang kaya, terus harus berusaha melakukan hal-hal yang positif, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berhenti. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, ungkapan tadi mengajarkan kepada kita agar kiranya kita selalu seimbang dalam hidup ini. Seimbang dunianya, seimbang akhiratnya, seimbang dalam fisiknya, seimbang dalam rohaninya. Karena keseimbangan ini harus tetap dijaga. Tidak boleh kemudian salah satunya tidak kita lakukan dengan cara seiring sejalan. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, ungkapan yang sering saya sampaikan, you will never win if you never begin. Anda tidak akan pernah keluar sebagai pemenang kalau Anda tidak pernah menghadirkan perubahan dari sekarang. Kalau dalam hidup ini kita tidak menghadirkan positive thinking dalam hidup, tidak menghadirkan perubahan dalam hidup, maka kita tidak akan pernah keluar sebagai pemenang. Kita tidak akan pernah keluar sebagai orang yang sukses dan jaya jikalau kita tidak merubah cara hidup, cara pandang, paradigma hidup kita dalam hidup di atas dunia. Maka you will never win if you never begin. Kita tidak akan pernah keluar sebagai pemenang jikalau kita tidak pernah memulai perubahan itu dari sekarang. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir, ungkapan yang ingin saya sampaikan, make your dream come true. Buat mimpi Anda agar ia menjadi nyata. Setiap kita, apalagi umat Islam, itu pasti punya doa, punya mimpi. Apa mimpi dan cita-cita terbesar kita? Cita-cita terbesar kita sering kita baca dalam doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan saya menjadi orang yang bahagia hidupnya di atas dunia. Jadikan saya agar menjadi orang yang bahagia hidupnya di akhirat sana. Wa qina adzabannar, dan jangan sekali-kali nanti kami tersentuh oleh panasnya api neraka. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran menyebutkan bahwa orang yang disebut sebagai orang yang sukses dan jaya bukan orang yang bergelimang harta. Orang yang disebut sebagai orang yang sukses dan jaya bukan orang yang tinggi pangkat dan kedudukannya. Orang yang sukses dan jaya bukan orang yang mempunyai sederet gelar akademik di nama depan dan belakangnya. Tapi orang yang disebut sebagai sukses dan jaya itu, kata Allah, ayat ini sering dibaca ketika ada orang meninggal, dibacakan talqin. Allah mengatakan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Orang yang tidak tersentuh oleh api neraka dan langsung dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, itulah orang yang sukses dan jaya. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, dalam posisi apapun kita, entah kita seorang pejabat ataukah seorang rakyat,
Entah Allah titipkan kita harta, atau misalnya belum Allah titipkan banyak harta kepada kita. Selama semua itu kemudian kita manfaatkan untuk bisa membuat kita masuk surga, itulah hakikat dari kesuksesan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itulah yang bisa saya sampaikan, karena tadi diberitahukan ada jamaah yang meninggal. Ya, apa guyuban kan apa namanya? Kandai. Kita sebelum tutup, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk beliau. Laki-laki ya? Apa? Saifuddin? Ya, kita bacakan suratul Fatihah kepada beliau dengan niat annallaha yaghfiru lahu, semoga Allah mengampuninya, wa yarhamuhu, dan mengasihinya, wa yaj'al qabrahu raudatan min riyadil jinan, dan menjadikan kuburannya menjadi taman-taman surga. Lahul Fatihah. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azmi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ilmi wal ma'rifah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah wa khtim lana ya Rabbana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na fi jannatika ya Rahman ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa dzakarina wa unsana wa saghirina wa kabirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.